Shalom dan halo Oma, Opa, Om, Tante, dan teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya nih? Luar biasa kan? Tentu luar biasa dong, kita berdua juga akan memberikan berita yang luar biasa. Yeay! Jadi saya Kezia dan Saya Daryl akan membawakan berita yang luar biasa. Adalah gereja kita akan dibuka kembali. Yeay! Jadi kapan sih gereja kita akan dibuka kembali? Nah, tolong catat ya, gereja kita akan dibuka kembali pada tanggal 6 Desember 2020 jam 9 pagi. Meskipun kita juga akan mengadakan ibadah tatap muka, kita harus ikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Apa saja sih peraturan yang ada? Jadi untuk peraturan yang harus kita ikuti adalah pertama, tentu saja adalah mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah dong, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, yang kedua adalah ibadah tatap muka akan dibatasi yaitu setengah dari kapasitas gereja atau maksimal hanya 50 orang. Lalu, bagaimana cara mengikuti ibadahnya? Kan hanya boleh 50 orang. Nah, untuk ikut ibadah tatap muka, kalian bisa daftarkan diri ke nomor sekretariat gereja yang sudah tertera di layar. Pendaftaran dibuka pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sampai dengan hari Jumat 4 Desember 2020. Dan ingat ya, tidak boleh curang dengan memberikan nama kepada orang lain karena takut tidak kebagian tempat saat mendaftar ya. Kenapa begitu? Jika pendaftaran sudah penuh, pendaftar yang belum kebagian tempat akan langsung didaftarkan ke minggu selanjutnya. Maka dari itu tidak perlu takut. Dan untuk orang yang tinggal dalam satu rumah, boleh diwakilkan dengan satu nomor WhatsApp saja. Dan yang terakhir untuk Oma, Opa, Om, Tante, dan teman-teman sekalian, jika sedang sakit atau sedang tidak enak badan, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah tatap muka terlebih dahulu. Tetapi jangan khawatir, karena ibadah akan tetap dilakukan secara online di channel YouTube GPA Keluarga Allah di pukul 18.00 atau 6 sore. Ya, kayaknya kita sudah menyampaikan semua kabar gembira ini ya, Kezia. Iya nih, Ril. Kalau gitu, kita berdua pamit undur diri dan juga jangan lupa jaga kesehatan dan ikuti protokol-protokol kesehatan ada. Dan juga jangan lupa mendaftar ya. Kalau gitu, saya Daryl. Saya Kezia. Pamit undur diri dan sampai bertemu di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Apa kabarnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Kalau kita ada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Dan kalau kita semuanya sehat, kita semuanya diberkati dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bukan karena oleh gagah kekuatan kepandaian kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, biarlah kita sama-sama mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sebentar boleh dikuatkan kembali melalui firman Tuhan. Dan kita mau bersujud, kita menghampiri tahtanya. Kita rendahkan hati kita. Kita persilakan Roh Kudus bekerja. Mazmur 138 ayat yang kedua mengingatkan kepada kita. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Amin saudara. Janji Tuhan melebihi segala sesuatu. Oleh sebab itu kita boleh dikuatkan. Kita boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus. Hidup firman itu. 1 Yohanes 2 ayat yang 6 mengingatkan kepada kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ada di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang senantiasa mengoreksi kehidupan kita. Sehingga kita bisa menata ulang kembali kehidupan kita. Untuk menyambut kedatangannya.
waktu yang sudah sangat singkat, agar tatkala Tuhan datang, kita tidak ketinggalan. Bersyukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, beribadah sekalipun secara online. Tapi kuasa Tuhan sampai ke relung hati yang paling dalam. Mari kita bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, untuk datang kepadamu, untuk bersama-sama memuji dan menyembahmu Tuhan. Kami berterima kasih. Turunkanlah iranya pengurapan-Mu atas hamba-hamba-Mu, atas kami semuanya Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan, agar pujian penyembahan kami sampai ke hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Dan firman-Mu boleh kembali mengubah hidup kami Tuhan, sehingga kami berkenan dan perkenaan-Mu ada. Kami berdoa kalau masih ada kuasa iblis setan roh jahat yang hendak mengganggu, dalam nama Yesus kami usir keluar. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin.
kasih padamu Tuhan. Terima kasih Rahmat-Mu bagi buat setiap kami. kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku.
anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat melakukannya kecuali Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ada Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih ada firman-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari nyatakan apa yang ingin Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan untuk menuntun langkah hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang telah Kau utus bagi kami pagi hari ini. Kami percaya satu hal Tuhan, bahwa firman yang ditabur pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah itu terus berakar kuat bagi setiap kami, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sidang penggembalaan Jemaat Tuhan GPA Keluarga Allah Kota Modern Land. Puji Tuhan kalau pagi menjelang siang hari ini saya boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini semua adalah karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan menghendaki, saya mendengar bahwa hari ini adalah hari terakhir Bapak Ibu ibadah online. Dan kalau Tuhan menghendaki, minggu depan di awal bulan Desember, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan sudah bisa mulai kembali secara tatap muka. Dengan tentu menjaga protokol kesehatan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya kita semua tetap semangat, kita semua boleh tetap mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi kita belajar tetap mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya tergugah untuk menyampaikan satu firman Tuhan bahwa apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Nah, saudara, kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat ke-26 katakan begini, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, Kristen di sini menggunakan kata Kristos, artinya memiliki kemiripan dengan Kristus. Nah, di sini dikatakan dengan sebutan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kata sebutan ini adalah satu kata yang muncul ketika keluar dari hidup kita sendiri. Contoh, ada teman saya yang mungkin makannya suka banyak gitu ya. Orang itu punya sebutan orang yang rakus gitu ya. Atau mungkin ada orang yang makan tetapi nggak pernah mau bayar. Ada sebutannya, orang itu adalah orang yang tidak tahu malu. Nah, sebutan itu keluar karena orang menilai dari apa yang di dalam hidup kita. Makanya ketika kita disebut Kristen, berarti ada sesuatu yang keluar dari hidup kita sehingga orang menyebut kita adalah orang Kristen. Nah, masalahnya adalah Kristen di sini adalah Kristus berbicara ketika Anda dan saya menjadi satu kemiripan dengan Kristus. Mirip dengan pribadi Kristus. Masalahnya sekarang, apakah Anda berani ketika Anda berkata kepada orang seperti ini, kalau Anda mau melihat Yesus, lihatlah hidup saya. Saya menantang Bapak Ibu semua, karena kalau tidak seperti itu, kekristenan kita akan menjadi bahan olokan di mana-mana. Kita menganut agama Kristen bukan hanya sekedar KTP, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, masalahnya sekarang, apakah hidup kita hari demi hari sudah mirip dengan pribadi Kristus? Hanya dengan KTP doang Kristen kita bukan berarti akan masuk surga, tetapi bagaimana cara hidup kita menyikapi untuk hidup sehari-hari sehingga kita mirip dengan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam pengalaman penggembalaan saya, seringkali saya melihat banyak orang yang alergi mau ke gereja. Banyak orang yang diajak ke gereja
punya banyak alasan. Kenapa? Karena mereka melihat sikap hidup kita. Nah, saudara, kalau kita mengerti akan arti kekristenan ini, kita harus jaga hidup kita. Kita harus bisa mencerminkan Kristus, sehingga nama Yesus dipermuliakan dalam hidup kita, bukan dipermalukan. Minggu ini kita masuk dalam minggu Advent. Minggu di mana kita boleh berharap dengan kedamaian Natal, kita menyambut kedatangan Yesus, kelahiran Yesus di dalam dunia ini, dan Yesus sudah mati di kayu salib, Yesus bangkit pada hari ketiga, Yesus naik ke surga, dan kita sedang menanti kedatangan yang kedua. Tetapi kita sebagaimana kita hidup, kita harus bisa menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita hidup seperti Yesus hidup? Pertanyaannya seperti itu. Mari kita membuka di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat ke-14. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Nah, saudara, poin yang pertama, bagaimana kita bisa hidup seperti Yesus hidup. Hidup kita harus selalu berkemenangan karena Tuhan. Saudara, memang kita tidak menutup mata, kita selalu melihat di dalam kehidupan sehari-hari bahwa keadaan dunia ini semakin tidak menentu. Bukan berarti kita ikut Tuhan lalu kita menjadi super, tidak. Lalu bagaimana kita kebal dengan penyakit dan kita berkata, saya tidak usah menjaga protokol kesehatan, saya anak Tuhan. Tidak juga seperti itu Bapak Ibu. Oh, saya anak Tuhan, bisnis saya pasti diberkati, tidak kena dampak perekonomian dari COVID. Tidak juga seperti itu, saudara. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup kita tidak berbeda jauh dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Apa yang mereka alami di luar sana, kita juga alami. Tapi yang menjadi pembedanya adalah saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang berkemenangan atas semua masalah itu. Bapak Ibu, suatu saat saya membaca dalam surat kabar bahwa di dalam masa-masa pandemi ini, dalam masa work from home, school from home dan sebagainya, tingkat angka perceraian tinggi. Kenapa? Karena suami istri ya biasanya kerja pergi pagi pulang malam, akhirnya ini harus bekerja di rumah, terjadi cekcok dan sebagainya. Nah, saudara, kalau dunia saja banyak yang namanya bercerai, apakah kita mau ikut bercerai? Tidak, saudara. Kita harus menang atas masalah itu. Kita tahu kalau mungkin perusahaan-perusahaan yang lain sudah mulai kolaps. Tetapi saya percaya ketika Anda dan saya sungguh-sungguh berharap kepadanya, kita akan memperoleh kemenangan. Dan di sini dikatakan Bapak Ibu, dan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita membuat, Kristus membuat hidup kita menjadi harum. Harum artinya bukan karena kita pakai minyak wangi yang banyak, tetapi karena keharuman, karena kemenangan orang lain mulai melihat apa yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita selalu ada kemenangan demi kemenangan. Dan hidup kita mencerminkan atau mengeluarkan bau yang harum. Bagaimana kalau hidup kita kalah terus? Bagaimana kalau hidup kita rungsing terus? Bagaimana kalau hidup kita cekcok terus? Orang dunia melihat itu dan dia berkata, apa bedanya dengan saya? Tetapi ketika kita bisa membuat perbedaan itu, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat, karena Dia adalah Allah Immanuel. Nah, saudara, kalau kita mau ikut Tuhan, hidup sempurna seperti Yesus, jangan tanggung-tanggung. Kita mau berubahlah ke arah Kristus. Kita mau berubah ke arah Kristus, jangan 99,9%, tetapi 100%. Dan kemenangan kita juga bukan hanya dengan masalah hidup, tetapi dengan manusia lama kita.
Dan saudara, kalau kita bisa menang atas manusia lama kita, akan tabiat kita. Mungkin dulu kita suka marah, kita dulu suka emosi, kita dulu tidak jujur. Tetapi sekarang ada perubahan. Orang lain boleh melihat, wah ternyata Anda berubah. Itulah pengikut Kristus yang sejati. Kalau kita tidak kelar dengan kebiasaan lama kita, maka tidak ada artinya. Bapak Ibu saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, manusia menurut Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, manusia hanya hidup 120 tahun di dunia ini. Kalau Bapak Ibu nanti baca Kejadian pasal 6 ayat 3. Lalu dalam Mazmur pasal 90, di dalam doa Musa, sekali lagi dalam doa Musa, kalau Kejadian 6 ayat 3 itu adalah blueprintnya Tuhan, manusia diciptakan 120 tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau dalam doa Musa, Mazmur pasal 90, manusianya hidup 70 bahkan sampai 80 tahun. Nah saudara, apa yang akan kita jalani dengan hidup ini? Saya cuma mau katakan begini, kalau ada orang yang bilang ikut Tuhan itu mudah, memang mudah. Tetapi mempertahankan keselamatan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kita harus tanggalkan manusia lama. Kita mau ikut Yesus, kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti teladan Yesus. Kita tidak boleh membalas, kita tidak boleh, ya apa yang Yesus lakukan, kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Dan itu perjuangan sampai pada mati nanti kita pulang ke rumah Bapa, tidak mudah saudara. Makanya saudara, kita harus bisa menang atas masalah hidup kita. Anda punya masalah apa hari ini? Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percayalah Bapak Ibu Saudara, di masa-masa seperti ini pun Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ikut arus dunia ini. Hidup kita hanya sementara. Bapak Ibu harus ingat, di dunia ini kita hanya transit 70 bahkan 80 atau 120 tahun. Dan ada kekekalan yang akan kita sampaikan, yang akan kita tuju, yaitu surga yang mulia. Poin yang kedua Bapak Ibu, kita melihat dalam kitab Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-24. Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-24 sampai 28. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Perhatikan, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Apa sih rahasianya? Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, dan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan di dalam Kristus. Yang kedua saudara, mari hidup kita berubah menuju ke arah Kristus. Sekali lagi saya katakan, andai kita tahu kapan ajal kita mungkin sudah bersiap-siap dari sekarang. Tapi masalahnya kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Yesus mengajarkan perubahan nilai hidup kita. Ayo, hidup harus berubah terus. Hidup harus berubah. Tidak mengenal kita sudah dibaptis berapa lama ikut Tuhan, tapi pertobatan itu harus setiap hari. Di sini dikatakan Christ in you, Kristus di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan, dan kita harus berubah kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk berubah itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Untuk berubah ke arah yang lebih baik tidak semudah apa yang kita pikirkan. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, hidup kita harus menuju kepada perubahan itu. Saudara, perubahan itulah yang membuat kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Perubahan itu yang membuat kita harus bisa menang atas hidup ini, atas manusia lama kita, atas kelemahan kita. Yang ketiga saudara, kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat ke-37.
Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yang ketiga, Kristen identik dengan yang namanya kebaikan. Orang dunia punya image bahwa Kristus kita itu baik. Orang dunia punya image bahwa Kristus kita adalah orang yang sempurna. Oleh sebab itu ketika orang Kristen sedikit saja berbuat salah, kita akan dimaki-maki. Kita akan dicibir kiri dan kanan. Kita akan menjadi bahan omongan. Kita akan menjadi bahan gosip. Kenapa? Karena orang melihat sempurna. Orang Kristen harus sempurna. Nggak tahu mesti gimana caranya. Pokoknya orang Kristen dituntut sempurna. Tapi pertanyaan saya malam hari ini, siang hari ini, mohon maaf. Pertanyaan saya pada pagi dan siang hari ini. Apakah orang yang beragama Kristen, semua orang pasti baik? Sekali lagi, apakah orang yang beragama Kristen, semua orang pasti baik? Ada juga orang yang menipu agamanya Kristen. Ada juga orang yang membunuh agamanya Kristen. Ada juga orang yang berbohong agamanya Kristen. Ada juga orang yang mencuri agamanya Kristen. Bahkan ada juga banyak orang yang dipenjara juga agamanya Kristen. Pertanyaan saya, kenyataannya, banyak orang yang selalu berkata begini, kok orang Kristen begitu ya? Sambil berdetak kagum. Berdecak kagum. Kagum bukan karena positif. Berdecak kagum karena melihat kelakuan kita, sehingga hidup kita tidak memuliakan nama Tuhan. Hiduplah seperti Yesus hidup. Hidup di dalam dunia ini. Pikirkan kekekalan Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena kita tahu kita akan selesai dalam dunia ini. Jangan merasa nyaman dengan dunia ini. Dengan keinginan mata, keangkuhan hidup. Karena dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Keinginan daging kita. Jangan mau saudara. Kenapa saya katakan jangan mau? Dunia ini akan kita tinggalkan. Nah saudara, puncak kebaikan Yesus. Kalau saudara lihat dalam Injil Lukas 23. Injil Lukas pasal 23. Ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal ke-23 ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bayangkan saudara, pada waktu Yesus disalib dengan keadaan yang berdarah-darah dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dan dia masih bisa berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah teladan Kristus, sehingga di dalam puncaknya di kayu salib, dia menebus dosa kita. Nah saudara, yang namanya orang baik, orang yang benar-benar baik, yang tidak munafik. Kenapa saya katakan tidak munafik Bapak Ibu? Banyak orang yang berbuat baik karena ada maunya. Banyak orang yang berbuat baik karena ada udang di balik batu. Banyak orang yang berbuat baik karena ada sesuatu yang diinginkannya. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu, yang terakhir ini. Orang yang benar-benar baik, yang tidak munafik, akan tetap baik meskipun orang jahat sama dia. Sekali lagi, kalau engkau mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, orang yang benar-benar baik, orang yang tidak munafik, akan tetap baik meskipun orang di sekelilingnya jahat sama dia. Yusuf, saudara-saudaranya memasukkan dia di sumur yang kosong. Tapi pada akhirnya ketika Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di Mesir, dia tetap berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Dan Yesus berkata,
Manusia boleh mereka-rekakan yang buruk, tapi Allah selalu mereka-rekakan yang baik. Nah saudara, orang yang benar-benar baik tidak akan pernah berubah. Meskipun orang-orang sekitarnya tidak baik. Kalau Anda baik, keluar dari hatimu Anda orang baik, maka Anda akan melihat, oh ternyata dia adalah pengikut Tuhan. Tetapi ketika Anda tidak baik, siap-siap Anda dicaci maki. Siap-siap Anda dijadikan bahan olok-olokan. Bukan hanya Anda saudara, Kristus pun di dalam Anda akan dipermalukan. Dan yang orang yang benar-benar baik saudara, orang itu tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang itu tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi orang itu akan memberi kesempatan orang yang menyakitinya untuk berubah. Oleh sebab itu, pada pagi dan siang hari ini, beranikah saudara berkata, dan ini menjadi tema tahun 2021 Jemaat Tuhan di GPA Lembah Kasih Tobuhali. Beranikah Anda berkata, kalau Anda mau melihat Yesus, lihatlah hidup saya. Beranikah Anda berkata begitu? Kalau tidak, apa artinya kekristenan Anda? Apa artinya pengiringan akan Tuhan selama ini? Berapa lama Anda sudah mengikut Tuhan? Tetapi tidak ada goalnya, tidak ada hasilnya. Selama kita masih diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini, Anda harus hidup seperti Yesus hidup. 1 Yohanes pasal yang kedua sebagai ayat yang terakhir. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-26. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Tidak ada kata mudah-mudahan. Tidak ada kata sementara. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Bagaimana dengan hidup? Yang pertama cirinya, Anda harus memiliki kemenangan. Kemenangan itu datangnya bukan karena kita hebat. Kemenangan datangnya daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubah hidupmu. Kemenangan atas manusia lamamu. Kemenangan usahamu. Kemenangan atas rumah tanggamu. Kemenangan atas kesehatanmu. Kita percaya Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Yang kedua, yang kita harus belajar adalah hidup kita terus berubah hari demi hari ke arah Kristus. Harus berubah. Jangan gini-gini aja saudara. Harus berubah ke arah Kristus. Kesempurnaan ke arah Kristus. Bagaimana dengan hidup saudara? Bagaimana dengan hidup sehari-hari saudara? Perkataanmu, perbuatanmu, tingkah lakumu. Apakah Anda sudah berubah? Atau masih lama dengan hidup manusia lamamu? Sampai kapan kau memalukan nama Tuhan? Dan yang ketiga yang terakhir, Kristen identik dengan kebaikan. Saya akui sekali lagi, meskipun tidak semua orang Kristen itu baik, tapi saya yakin jemaat Tuhan, GPA Keluarga Allah adalah orang yang baik. Orang Kristen harus selalu hidup baik. Baik dalam arti bukan masalah materi saja, tetapi bagaimana sikap hidup kita sehari-hari. Bahkan ketika kita disakiti, bisakah kita berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Kita tidak boleh munafik. Kebaikan kita boleh dilihat orang. Bukan untuk pamer, tapi untuk orang lain melihat Kristus ada dalam hidup kita. Meskipun orang jahat sama kita, kita harus tetap baik sama orang. Orang yang benar-benar baik tidak akan pernah berubah. Meskipun orang-orang di sekitar kita menyakiti. Dan saya percaya orang baik itu adalah saya dan saudara. Dan ingat Bapak Ibu, hidup kita hanya sementara. Sementara. Mulai yuk kita berpikir pada kekekalan. Mulai kita berpikir apa kelak nanti jadinya hidup kita setelah kita mati. Karena tidak sampai dalam kematian saja. Ada kehidupan kekal yang akan Tuhan sediakan buat kita. Beranikah Anda berkata, hidup seperti Yesus? Anda mau lihat hidup, Anda mau lihat Kristus? Lihatlah hidup saya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Ku mau seperti-Mu Yesus, di
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi dan siang hari ini kami boleh kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami harus hidup selama kami diberikan kesempatan hidup di dalam dunia ini. Kami tidak mau menjadi orang yang munafik Tuhan, tetapi kami mau senantiasa hidup membawa keharuman nama Kristus dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga orang lain boleh melihat Kristus dalam hidup kami. Karena kami adalah Kristen, Kristus, kemiripan dengan pribadi Kristus. Kami tidak mau membuat malu nama Tuhan, karena kami juga menyadari Tuhan, hidup kami hanya sementara dalam dunia ini. Kami mau belajar Tuhan, memikul salib, menyangkal diri kami dan mengikuti teladan Yesus. Tuhan, jadikan hidup kami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi kami tahu Tuhan, kami juga mengalami hal yang sama dengan orang luar sana. Tetapi yang membedakan adalah ketika kami punya Kristus. Kristuslah yang membawa pada kemenangan demi kemenangan. Dan yang kedua, kami mau menunjukkan bahwa hidup kami sudah berubah ke arah Kristus. Bukan berubah ke arah yang lebih buruk, tapi berubah ke arah lebih baik, menuju kesempurnaan kepada Kristus. Dan Tuhan, kami mau belajar berbuat baik. Bukan karena kami mau keselamatan, tapi karena berbuat baik adalah identik dengan Kristen, identik dengan pribadi Yesus. Mampukan kami untuk berbuat baik. Apapun sampai di titik pun kami disakiti, kami mau tetap belajar mengampuni, melepaskan pengampunan. Bahkan kami boleh lihat orang yang menyakiti kami akan berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Mampukan Tuhan, jemaat Tuhan, GPA Keluarga Allah Kota Modern Land, hidup seperti Yesus hidup. Sehingga Tuhan, kami boleh berkata, kalau Anda mau melihat Kristus, Anda lihat hidup saya, maka nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidupmu dan hidupku. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, berikan kesehatan seluruh pengerja, seluruh pelayan. Dan Tuhan juga tolong sertai kalau Tuhan kehendaki minggu yang akan datang akan beribadah secara tatap muka. Biarlah Tuhan jagai, lindungi, tutup bungkus dalam nama Yesus. Dijauhkan dari COVID-19. Semua sehat dan tidak kurang satu apapun juga. Dan terima kasih Tuhan, kami juga akan menyambut hari Natal dengan penuh kedamaian di hati. Kami menyambut hari lahir-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati meteraikan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, GPA Keluarga Allah Kota Modern Land. Selamat menyambut hari Natal. Tahun ini mungkin kita tidak bisa bertatap muka karena saya tidak bisa kembali ke Jakarta dengan keluarga. Tetapi saya percaya jauh di mata, dekat di hati. Dan pesan saya ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan kembali mulai ibadah, kalau Tuhan kehendaki, minggu pertama, minggu yang datang, jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan, cuci tangan, kita pakai masker, dan kita menjaga jarak. Terlebih lepas daripada itu, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Selamat menyambut hari Natal, selamat menyambut hari Advent, dan selamat beribadah kembali. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pesan firman Tuhan. Kalau Anda mau lihat Kristus, lihatlah hidup saya, lihatlah hidup Bapak Ibu semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yehezkiel Budi dari GPIA Lembah Kasih, Tobuali, Bangka Selatan. Jauh-jauh Tuhan pakai untuk memberi kekuatan kepada setiap kita, mengingatkan kepada kita bagaimana kita hidup. Kita hidup sama seperti Yesus hidup, sama seperti tatkala Yesus masih hidup. Dan itu hukumnya
Dikatakan tadi apa? Wajib. Nah saudara yang kekasih, biarlah koreksi-koreksi dari firman ini menumbuhkan semangat kita. Boleh menumbuhkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mudah terseret oleh dunia. Saudara, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yeskiel Budi. Tuhan memberkati di dalam pelayanan, dalam keluarga. Sehingga dimanapun Pak Pendeta berada boleh menjadi berkat dan jiwa-jiwa diselamatkan. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati. Kita akan bersyafaat bagi bangsa, negara kita, dan kita juga akan berdoa biarlah kiranya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali beribadah onsite, beribadah tatap muka. Ya, kita akan berdoa, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup Tuhan. Kalau kami tahu bahwa kami mengatakan bahwa kami ada di dalam Tuhan. Dan firman-Mu mengingatkan kami supaya kita juga wajib hidup sama seperti pada waktu Tuhan Yesus Kristus hidup. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yeskiel Budi di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Sehingga dimanapun beliau berada boleh menjadi berkat dan keselamatan jiwa-jiwa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami Jokowi beserta seluruh jajarannya ya Tuhan. Kami satukan hati, kami berdoa agar negara ini konsisten untuk tidak membiarkan aksi pembangkangan, premanisme, pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh siapapun juga. Bapa, berikanlah hikmat-Mu Tuhan kepada para TNI, Polri, siapapun para pejabat Tuhan, agar mereka Tuhan boleh menegakkan negara kami ini terus Bapa. Berilah kesatuan hati kepada masyarakat juga Tuhan, untuk sama-sama merawat dan menjaga NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan semangat solidaritas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa agar pilkada bulan depan ini Tuhan tidak diwarnai dengan berita-berita hoax, bernada provokasi yang bisa menciptakan ketidakstabilan situasi dan keamanan. Agar pula Tuhan masyarakat pandai memilih pasangan calon kepala daerahnya yang nasionalis, Pancasilais, dan memiliki rekam jejak yang terpuji. Tolonglah kami ya Tuhan, belas kasihan-Mu untuk Indonesia Tuhan, agar Indonesia bagi kemuliaan-Mu ada dan terpuji nama-Mu kekal selamanya Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan pasien COVID-19 ini Tuhan, dan lawatlah mereka yang dalam perawatan agar beroleh kesembuhan oleh karena anugerah-Mu saja Bapa. Dan berkati para relawan Satgas COVID-19 ini agar mampu membantu sosialisasi protokol kesehatan dan masyarakat tetap disiplin dengan prokes 3M Tuhan. Ingatkan dan berikanlah masyarakat hati yang taat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah Tuhan orang-orang yang dengan hati sukacita telah menopang pekerjaan-Mu, memberikan persembahan-persembahan untuk pekerjaan-Mu, untuk kelebaran kerajaan-Mu. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda Tuhan. Orang-orang yang dengan taat dan setia mengembalikan apa yang Engkau punya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan. Itu adalah janji-janji-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami satukan hati. Kami berdoa Tuhan, bila di antara kami ada yang sakit, mari saudara yang sakit angkat tangan kananmu kepada Tuhan.
Taruh tangan kirimu pada bagian sakit. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dan tangan-tangan yang ditaruh pada bagian sakit. Kami percaya doa yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Kami percaya kuasa-Mu yang maha dahsyat. Dan kami minta, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesembuhan terjadi. Dan firman-Mu katakan oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Bangkitkan imanmu saudara. Jangan takut, masih ada Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan, lawatlah mereka satu persatu ya Bapa. Engkau memberi kekuatan pada mereka yang lemah. Engkau memberikan penghiburan pada mereka yang susah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala yang agung. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa ada sampai hari ini dan menyertai setiap kehidupan umat-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Marilah Tuhan, kiranya Engkau buka jalan. Beri kesempatan mereka Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga mereka boleh hidup di dalam Engkau. Percaya di dalam iman kepadamu ya Bapa. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan seluruh gereja-gereja yang sedang ibadah juga online maupun ibadah onsite Tuhan. Mari kiranya Engkau juga menyertai Tuhan. Terima kasih, biarlah badai COVID-19 ini cepat berlalu dan proses vaksinnya Tuhan agar cepat boleh direalisasikan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mendengar dan mengabulkan doa-doa kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, berkati kami semua yang telah hadir. Kami percaya Tuhan, di mana suara-Mu terdengar dan keselamatan boleh terjadi. Kasih Tuhan boleh mengalir atas setiap rumah tangga. Sehingga hubungan suami istri, keluarga, orang tua, anak mertua, siapapun yang ada dalam keluarga boleh menjadi keluarga Allah dan harmonisasi ada. Oh Tuhan, ikatan kasih dari surgawi turun atas setiap kami Tuhan, sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk mengobrak-ngabrik kerukunannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang mendengar dan mengabulkan doa kami Tuhan. Turunkan kiranya berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Berkat kesembuhan, damai sejahtera, berkat sukacita Tuhan, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, angkat tanganmu ke atas. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan begitu baik mengingatkan setiap kita. Dan Tuhan mau memberkati. Mulailah dengan hari yang baru bersama Tuhan. Kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing. Dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati. Tuhan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menyambut kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Syukur kepada Tuhan, dan jangan lupa kita tetap taat kepada protokol kesehatan untuk memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, bahagia, Indonesia kuat. Amin. Shalom dan halo Oma, Opa, Om, Tante, dan teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya nih? Luar biasa kan? Tentu luar biasa dong, kita berdua juga akan memberikan berita yang luar biasa. Yeay! Jadi saya Kezia dan Saya Daryl akan membawakan berita yang luar biasa. Adalah gereja kita akan dibuka kembali. Yeay! Jadi kapan sih gereja kita akan dibuka kembali? Nah, tolong catat ya. Gereja kita akan dibuka kembali pada tanggal 6 Desember 2020 jam 9 pagi. Meskipun kita juga akan
mengadakan ibadah tatap muka, kita harus ikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Apa saja sih peraturan yang ada? Jadi untuk peraturan yang harus kita ikuti adalah pertama, tentu saja adalah mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah dong, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, yang kedua adalah ibadah tatap muka akan dibatasi yaitu setengah dari kapasitas gereja atau maksimal hanya 50 orang. Lalu, bagaimana cara mengikuti ibadahnya? Kan hanya boleh 50 orang. Nah, untuk ikut ibadah tatap muka, kalian bisa daftarkan diri ke nomor sekretariat gereja yang sudah tertera di layar. Pendaftaran dibuka pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sampai dengan hari Jumat 4 Desember 2020. Dan ingat ya, tidak boleh curang dengan menentukan nama kepada orang lain karena takut tidak kebagian tempat saat mendaftar ya. Kenapa begitu? Jika pendaftaran sudah penuh, pendaftar yang belum kebagian tempat akan langsung didaftarkan ke minggu selanjutnya. Maka dari itu tidak perlu takut. Dan untuk orang yang tinggal dalam satu rumah, boleh diwakilkan dengan satu nomor WhatsApp saja. Dan yang terakhir untuk oma, opa, om, tante, dan teman-teman sekalian, jika sedang sakit atau sedang tidak enak badan, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah tatap muka terlebih dahulu. Tetapi jangan khawatir, karena ibadah akan tetap dilakukan secara online di channel YouTube GPA Keluarga Allah di pukul 18.00 atau 6 sore. Ya, kayaknya kita sudah menyampaikan semua kabar gembira ini ya, Kezia. Iya nih, Ril. Kalau gitu, kita berdua pamit undur diri dan juga jangan lupa jaga kesehatan dan ikuti protokol-protokol kesehatan ada. Dan juga jangan lupa mendaftar ya. Kalau gitu, saya Daryl. Saya Kezia. Pamit undur diri dan sampai bertemu di gereja. Tuhan Yesus memberkati.